Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa Kampusku TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini saya akan mengulas terkait dengan film yang sedang viral, yaitu film bid'ah. Sebelum membahas terkait dengan isi film bid'ah, saya akan memberikan pengantar dulu terkait dengan film bid'ah sebelum saya memberikan ulasannya. Dan kenapa saya sampai pengen mengulasnya? Alasan pertama, karena ada kegelisahan akademik, kegelisahan ilmiah terkait dengan isi film bid'ah ini. Terkait dengan film bid'ah ini mulai rilis di platform View. Ini film Malaysia yang mengangkat isu agama dari jamaah atau sekelompok orang yang diberi nama jamaahnya itu dengan Jihad Ummah. Yang menjadi pemeran utamanya adalah Walid, yang sangat terkenal sekarang ya di kalangan anak-anak muda, terlebih terkait dengan nama Walid ini diperankan oleh aktor Malaysia. Aktor itu nama aslinya Faisal Hussein. Awalnya saya juga agak curiga, mohon maaf, terkait dengan ini. Film ini sebenarnya ada misi apa? Kadang film itu kan disampaikan punya misi tertentu. Mungkin niatnya baik, niat dari yang membuat film ini baik untuk mengungkap orang-orang yang menyimpang, yang berlindung dengan kedok atau dengan topeng agama, terlebih dengan topeng tasawuf, sufi, mursyid. Ya, ini memang tidak bisa dipungkiri ada beberapa oknum yang seperti itu. Tapi saya khawatir itu akan digeneralisir. Ya, khawatirnya gitu. Itu kegelisahan akademik, kegelisahan ilmiah yang tidak hanya saya rasakan sebenarnya dari teman-teman penggiat media sosial, baik ustadz-ustadz muda, para kiai, para habaib, banyak yang sudah juga membuat atau mengulas film bid'ah ini. Bisa dilihat di YouTube sudah banyak sekali yang ikut mengulasnya. Tapi nanti saya akan spesifik dari sisi hadis dan dari sisi tasawuf, mungkin ada sisi fikihnya sedikit menyoroti ini terkait dengan film ini. Terkait dengan orang-orang yang berkedok atau berlindung dengan kedok agama, kedok tasawuf, itu memang sebenarnya sudah diungkapkan oleh Al-Imam Al-Ghazali. Imam Ghazali sekitar 900 tahun yang lalu itu sudah menjelaskan dalam kitabnya Ihya Ulumuddin di juz 3 di kitab Rub'ul Muhlikat itu. Ketika beliau membahas tentang riya, pamer itu, Imam Al-Ghazali menjelaskan di antara tingkatan riya itu adalah orang yang pamer, memperlihatkan ibadahnya secara dohirnya baik, tapi dia punya tujuan agar ada akses untuk melakukan maksiat. Dia secara dohirnya berpakaian ulama, pakai jubah, pakai imamah, pakai sorban, memperlihatkan ibadahnya, tapi tujuannya adalah agar mendapatkan simpati. Kalau di kitab Ihya-nya Imam Al-Ghazali, ini kitab tasawuf, di situ langsung Imam Ghazali menyebutkan dia melakukan hal-hal yang seakan-akan ketaatan, tapi untuk mencari simpati kepada para wanita, supaya tujuan endingnya adalah untuk melampiaskan nafsu syahwatnya. Kata Imam Ghazali, ini orang riya model yang ini yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena menjadikan ketaatan sebagai sulam bahasanya, sebagai tangga menuju kemaksiatan. Tujuannya dia hanya maksiat sebenarnya. Taat itu hanya sebagai tangga menuju kemaksiatan. Dia berlindung di balik ketaatan. Ini yang disebut dengan ulama su'. Ini tidak dipungkiri. Saya juga nggak mau memungkiri kemungkinan ada oknum-oknum model seperti ini.
Nanti akan saya sampaikan beberapa ajaran-ajaran yang ada di film bid'ah itu yang dilakukan Walid dan kelompoknya yang memang menyimpang. Tapi ada ajaran-ajaran yang sebenarnya tidak menyimpang, tapi karena terkesan film itu sudah dianggap sesat, jihad ummahnya Walid itu akhirnya apa yang dilakukan semuanya oleh Walid itu dianggap sesat, jadi digeneralisir. Itu yang paling kena nantinya adalah diantaranya tasawuf, tarekat, para sufi, para mursyid, bahkan bisa para santri di pondok pesantren. Kalau digeneralisir, pesantren dan ajaran-ajaran ahlu sunnah wal jamaah yang sebenarnya itu ada dasarnya dari Quran hadis, tapi digeneralisir, dianggap semuanya sesat karena itu dilakukan oleh Walid dalam film bid'ah. Ini yang sangat mengkhawatirkan. Ini yang menjadi kegelisahan akademik yang saya nggak tenang, gelisah di beberapa hari ini. Di antaranya yang saya soroti atau yang saya ambil dari beberapa ajaran Walid itu yang memang tidak sesuai, ada, nanti saya kelompokkan, ada yang sesuai, ada yang tidak. Yang tidak sesuai adalah diantaranya adalah nikah batin. Ya, yang sudah menonton pasti tahu. Ya, teman-teman. Tapi kalau yang belum nonton ya gak ngerti mesti ceritanya. Nikah batin. Nikah batin tanpa wali, tanpa saksi. Saya tidak akan membahas terkait dengan poligaminya ya. Mohon maaf karena bagi saya terkait dengan poligaminya nggak menarik untuk dibahas. Karena di mana-mana sudah banyak yang membahas terkait dengan poligami, aturannya gimana. Saya nggak akan membahas itu, tapi di sisi lain selain Walid itu punya istri 4 yang nantinya yang nomor 4 itu akan diceraikan, yang namanya Habibah. Sampai detail tahu namanya karena nonton. Tinggal 3 akhirnya dia mengharapkan bayi duri itu. Tapi selain istri yang dianggap dinikahinya secara resmi menurut dia, tapi ada ya pengikutnya yang masih muda-muda itu diajak sendirian khulwah, terus diajak nikah batin, nikah tanpa wali, tanpa saksi. Nikah tanpa wali, tanpa saksi menurut 4 madhab, bahkan menurut di luar madhab juga yang lain, jumhurul ulama mengatakan tidak sah, karena diantara syaratnya nikah harus adanya wali dan saksi. Di kitab Fathul Qorib ada wala yasihu aqdun nikah illa biwaliyin, ya kan, wala yasihu aqdun nikah aidan illa bihuduri syahidai adlin, harus ada wali dan 2 saksi. Kalau di kitab Majmu' ada waqad dhahaba ila hada Ali wa Umar wa Ibnu Abbas wa Ibnu Umar wa Ibnu Mas'ud. Tadi keterangan di Majmu' ketika setelah menjelaskan terkait dengan syaratnya nikah, di antaranya harus ada wali dan saksi. Ada wali itu beliau menjelaskan, Imam An-Nawawi yang nulis kitab Majmu' itu, bahwa wa jumhur ini adalah madhabnya jumhur ahlil ilmi. Dhahaba ila hada, disebutkan nama-namanya, wa jumhur ahlil ilmi, mayoritas ahlul ilmi. Faqalu la yasihhu al-aqdu biduni waliyin, enggak sah nikah tanpa wali. Ini dari perspektif fikih dulu. Kalau dawuhnya Imam Ibnu Mundir, innahu la ya'rifu an ahadin minas sahabah khilafu dzalik, itu masih di Majmu'. Nanti bisa dicek itu di kitab Majmu'nya Imam An-Nawawi ya, juz 16 halaman 149. Itu terkait dengan nikah batin. Ini yang mengkhawatirkan. Sekarang kan banyak terjadi beberapa kasus ya, itu di dunia pendidikan terkait dengan hal itu. Ya, dikhawatirkan nanti juga yang belum malah ikut-ikutan, ini bahaya ini. Itu nikah batin itu jumhurul ulama yang tadi harus mencaratkan adanya wali dan saksi. Yang kedua yang saya soroti di film bid'ah itu adalah adanya hukum rajam atau rojam. Itu di episode yang masih awal-awal itu ada 2 orang laki-laki dan perempuan ya, anggotanya itu yang berduaan di satu tempat.
terus ketangkep, ketahuan, dihukum di depan walid, dirajam, dilempari batu. Yang sedih itu yang disuruh ngadili, ngantemi pakai watu itu malah orang tuanya sendiri, orang tuanya si cowok dan orang tuanya si cewek. Itu pakai hukum rajam, padahal dua-duanya masih muda. Ini saya khawatirnya adalah kalau sampai dianggap bahwa Islam itu agama yang keras, oh mengajarkan kekerasan, kejam, hukum Islam itu ada model rajam. Yang kita tahu rajamnya, tapi praktek walid di situ nggak pas yang dipraktekkan. Hukum rajam dalam Islam itu tidak semudah itu. Ada beberapa persyaratan di kitab-kitab fikih yang saya kutip di kitab yang kecil-kecil dulu, di antara kitab Fathul Qorib yang biasa dikaji oleh anak pesantren. Di Kitabul Hudud terkait dengan bab hudud itu ada terkait dengan zina. Zina, orang yang berzina itu ada dua jenis. Ada namanya zina muhson dan ada ghairu muhson. Yang zina muhson itu adalah orang yang sudah balik, berakal syaratnya, merdeka, yang alladzi ghayyaba hasyafatahu aw qadruha min maqtu'iha bi kubulin fi nikahin sahihin. Yang disebut zina muhson itu intinya adalah orang itu sudah menikah dan sudah pernah berhubungan suami istri atau jima dengan istrinya. Dia punya istri yang sah dan pernah dijima, tapi dia masih berzina dengan orang lain. Itu muhson. Nanti hadnya, hukumannya dia dirajam. Ya. Kalau di filmnya Walid kan enggak, dua-duanya masih muda. Itu hukumannya langsung rajam. Oh, kok semudah itu Islam? Nanti bahaya itu, bisa saja nanti ada, kalau di bab Kitabul Hudud itu bawahnya ada haddul qadhaf, menuduh zina, itu yang nuduh malah bisa kena. Enggak semudah itu menetapkan orang itu berzina. Kalau kita baca di kitab-kitab fikih yang haddul qadhaf itu menuduh zina, sampean bisa mengadili orang itu berzina tidaknya, syaratnya harus ada dua saksi, dan dua saksi itu melihat langsung, mohon maaf ya, masuknya zakar ke farji perempuan. Kalau hanya telanjang dua orang di kamar saja itu nggak bisa, kalau nggak melihat langsung masuknya itu. Begitu sulitnya persyaratan-persyaratan itu, nggak mudah. Angger ana lanang wedok terus berduaan nggone tempat sepi langsung dirajam, sekejam itukah? Itu yang tidak sesuai. Yang kedua adalah zina yang ghairu muhson. Dia belum menikah, melakukan hubungan terlarang, itu zina. Itu hukumnya bukan kok dirajam, tapi dijilid namanya 100 kali. Dicambuk 100 kali, hukumannya sudah beda. Ini yang tidak dijelaskan. Ini yang tidak dipahami. Kayak dalam Islam katanya kalau mencuri harus potong tangan. Oh gak anggil kok nyuri jipuk duit saya ketahui potong tangan, kan enggak, ada persyaratannya, harus ukurannya nisab dan lain-lain. Ya harus detail gitu. Dan siapa yang berhak untuk mengadili? Kan enggak sembarangan terus anggil wong perorangan akhirnya anggil ngerajam ngantemi nggo watu, enggak kayak gitu Islam itu. Itu yang kurang pas. Yang kedua. Yang selanjutnya terkait dengan Telaga Kautsar. Kalau yang nonton filmnya langsung, jadi di Jihad Ummah itu di lingkungannya ada sumur. Sumur itu setiap sore atau pagi setelah Walid mandi dan istrinya yang kedua itu mandi, itu air bekas mandinya Walid dan istrinya itu ditumpahkan ke sumur, katanya untuk keberkahan itu. Katanya sumur ini adalah Telaga Kautsar. Itu sing ya apa gampang menetap ke Telaga Kautsar. Telaga Kautsar itu nanti di surga. Itu yang dijanjikan oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW, bahwa Nabi itu punya Telaga Kautsar di surga nanti. Ada hadisnya, nanti akan ditampilkan oleh tim ya. Hadis riwayat Abu Ya'la dan Ibnu Hibban itu, dawuh Kanjeng Nabi, innali haudun, saya punya telaga, arduhu kama baina ailah ilal Ka'bah. Jadi luasnya itu antara Masjidil Aqsa ya, Baitul Maqdis sampai Ka'bah. Wakila auqala Son'a, sampai ada riwayat yang mengatakan sampai Son'a Yaman. Asyadda bayadun minal labani wa ahla minal asali. Telaga Kautsar itu lebih putih warnanya daripada
susu atau powan cara wong Jawa. Wa ahla minal asali, dan lebih manis daripada madu. Telaga Kausar itu nanti di surga, tidak di sumurnya Walid itu. Itu yang sisi tidak pasnya. Di antaranya lagi dia mengaku Imam Mahdi, ya kan? Imam Mahdi dengan namanya adalah Walid Muhammad Ilman, gitu kan? Dia kan gitu julukannya, Walid Muhammad Ilman Al-Mahdi, gitu kan? Dia nganggapnya dirinya sebagai Imam Mahdi. Menurut keyakinan kita Ahlus Sunnah wal Jamaah memang benar Imam Mahdi akan muncul di nanti akhir zaman, tapi ada kriteria-kriteria yang itu tidak ada sama sekali di Walid. Itu diantara yang saya amati. Masih banyak lagi terkait dengan perempuan yang meninggal nggak boleh ikut, suaminya meninggal, istrinya nggak boleh ikut memakamkan. Ada lagi memisahkan, Walid itu memisahkan. Kalau laki-lakinya tidak mengikuti jamaah, dia disuruh menceraikan dan lain-lain. Itu memang tidak pas. Ada beberapa memang tidak dipungkiri bahwa ajaran-ajaran di film itu, di jihad ummah itu yang tidak sesuai dengan agama, tidak sesuai dengan syariat. Tapi ada banyak hal yang sebenarnya itu ada dasarnya dari agama, tapi di situ dianggap sesat juga. Di antaranya apa? Adalah tawassul. Ya, di film itu diterangkan bahwa jamaahnya ketika berdoa tawassul dengan Walid, dengan mursyidnya itu. Banyak dalil terkait dengan tawassul. Ini pembahasan yang sangat menggebu-gebu sebenarnya. Dari dulu sudah dibahas di kalangan kita sendiri bagaimana tawassul. Yang kedua dengan tabaruk, tabarukan ngalap berkah. Itu juga disoroti. Bahkan Baiduri itu di film itu, Baiduri itu yang menyelidiki terkait dengan kesesatan Walid itu, ketika mengumpulkan yang remaja-remaja putri itu, Baiduri mengatakan bahwa kalau mau nyari keberkahan dari Allah, jangan melalui perantara manusia. Padahal ini saya khawatir, padahal tawassul, tabaruk itu amaliyah kita di pondok pesantren. Itu khawatirnya nanti digeneralisir, dianggap tabaruk itu memang sesat, tawassul itu memang sesat. Padahal itu diajarkan oleh Nabi, cuman caranya yang beda. Dan orang yang diambil keberkahan yang ditawasuli bukan Walid, gitu loh maksudnya. Nanti ada kriterianya. Yang pertama adalah tawassul, saya mau bahas. Tawassul itu para ulama, kalau tawassul dengan amal soleh, itu ulama sepakat. Ya, ulama sepakat bahwa tawassul dengan amal soleh itu diperbolehkan. Banyak riwayat yang mengatakan, di antara ada penjelasan terkait dengan 3 orang Nabi pernah dawuh di hadisnya. Ada 3 orang yang terjebak di dalam gua, lalu dia nggak bisa keluar, terus berdoa kepada Allah tawassul. Yang satu dia tawassul karena dia birrul walidain sama orang tuanya. Yang kedua dia pernah hampir zina, ada kesempatan untuk zina nggak jadi. Yang ketiga dia tawassul, dia pernah dititipi harta oleh orang dan dia amanah. Berdoa pada Allah dengan tawassul, amal soleh mereka akhirnya kebuka. Itu diperbolehkan tawassul dengan amal soleh. Terkait dengan tawassul, bahkan Syekh Ibnu Taimiyah, ini Ibnu Taimiyah itu ulama yang diikuti oleh orang-orang sana yang tidak setuju dengan tawassul. Padahal Imam Ibnu Taimiyah, Syekh Ibnu Taimiyah itu sampai nulis kitab terkait dengan tawassul. Kitabnya Al-Qaidah Al-Jalilah fit Tawassul wal Wasilah. Itu beliau juga memperbolehkan tawassul. Itu tawassul dengan amal soleh, itu disepakati oleh para ulama. Ada beberapa yang tidak setuju, golongan yang tidak setuju dengan tawassul. Tawassul dengan seseorang, dia nggak setuju. Terkait dengan bab tawassul ini dijelaskan panjang lebar
oleh guru dari guru kami Said Muhammad bin Alawi bin Abbas Al-Maliki Mekah, ulama ahli sunnah di Mekah. Beliau nulis kitab Mafahim Yajibu Antusohah, kitab yang fenomenal dan dikasih sambutan oleh beberapa ulama-ulama besar tingkat dunia dari Mesir, dari Pakistan, dari Maroko dan beberapa negara di dunia yang memberikan sambutan kitab Mafahim Yajibu Antusohah. Beliau menjelaskan bahwa tawassul dengan orang itu pun dilakukan. Di antara dasarnya, dalilnya, secara garis besar di dalam kitab tersebut, tawassul kepada Nabi itu pernah diajarkan. Baik Nabi itu sebelum lahir, jadi ada 3 di kitab Mafahim itu. Tawassul kepada Nabi ketika Nabi belum lahir, itu Nabi pernah dawuhke di hadisnya. Yang kedua, tawassul ketika Nabi masih hidup. Yang ketiga, ketika Nabi sudah meninggal. Tawassul yang pertama itu tawassulnya Nabi Adam kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Itu diceritakan di hadis, riwayatnya banyak itu. Ketika lama iktarafa Adam al-khati'ah, ketika Nabi Adam itu melakukan kesalahan atau kekhilafan itu dengan Ibu Hawa itu, terus beliau tobat. Itu doanya kepada Allah, ya Rob as'aluka bihaqqi Muhammadin lima ghafartali. Itu doanya tawassul bihaqqi Muhammadin. Itu dilakukan Nabi Adam sebelum Kanjeng Nabi lahir. Riwayat ini sangat banyak di kitab-kitab hadis. Ini kajian dari sisi hadisnya. Di kitabnya Imam Al-Hakim, di kitab Mustadrak, Imam Suyuti di Khosaiqus Nabawiyah, di Dalailun Nubuwahnya Imam Baihaqi, di kitab Mawahibul Laduniyah, di kitab Majma'uz Zawaid. Ya, banyak sekali di Majma'uz Zawaid itu di juz 8 halaman 253, Mawahibul Laduniyah juz 1 halaman 62, di Khosais di kitab Mustadraknya Imam Hakim itu di juz 2 halaman 615. Dan hadis ini dinilai sahih oleh para ulama hadis. Yang ngajinya hadisnya harus banyak. Kalau nyari terkait dengan tawassul di kitab-kitab yang hadis yang kecil ya agak sulit. Makanya harus ngaji hadisnya lebih luas agar tidak cepat mengkafirkan atau menyesatkan orang. Kalau nyarinya di Arba'in Nawawi ngajinya ya, atau di Riyadhus Shalihin, ya kurang luas terkait hal-hal ini. Itu terkait dengan tawassul kepada Nabi sebelum Nabi lahir. Yang kedua, tawassul kepada Nabi ketika masih hidup. Itu diriwayatkan oleh sahabat Utsman bin Hunayf. Dulu itu ada tunanetra yang ngadu kepada Nabi karena beliau sulit, saya itu nggak bisa melihat Nabi, jadi saya butuh orang untuk nuntun saya, kesulitan kalau mau ngapa-ngapain. Terus minta kepada Nabi supaya mengadukan itu, saya sulit Nabi. Akhirnya Nabi memberikan petunjuk kepada orang itu, sholatlah 2 rakaat lalu berdoa. Doanya yang diajarkan Nabi, doanya apa? Allahumma inni as'aluka wa atawajjahu ilaika binabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabi rahmah. Ya Muhammad, inni atawajjahu bika ila rabbika fayujlili an basori Allahumma syafi'hu fiya wa syafi'ni fi nafsi, dan seterusnya. Hadisnya lumayan panjang. Ini doanya saja itu sudah tawassul. Ini diajarkan langsung oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai di doa yang depannya, Allahumma inni as'aluka, ya Allah saya minta kepada jenengan binabiyina Muhammadin, kelawan keagungan Kanjeng Nabi. Itu tawassul. Berikutnya doanya ya Muhammad, langsung menyebutnya Kanjeng Nabi malah. Saya tawassul, saya menghadap kepadamu, tawassul kepadamu kepada Allah. Ya, semoga disembuhkan penglihatanku, berilah syafaat kepadaku. Itu langsung mintanya ke Kanjeng Nabi. Itu Nabi yang mengajarkan sendiri tawassul. Hadis ini diriwayatkan banyak ulama-ulama hadis, Imam Hakim, Imam Tirmidzi di sunannya, Sunan At-Tirmidzi, Imam An-Nasai, Imam Ibnu Majah, Ibnu Khuzaimah, Adz-Dzahabi, At-Tabrani, Imam Al-Mundhiri, banyak sekali. Itu yang kedua tentang tawassul. Yang ketiga, tawassul setelah Nabi meninggal. Itu diriwayatkan di beberapa kitab
Di antaranya penjelasannya hampir sama dengan hadis tadi, yaitu pada masa Sayyidina Utsman bin Affan ada seseorang yang punya hajat dengan khalifahnya Sayyidina Utsman. Terus kayak dicuekin sama Sayyidina Utsman, terus beliau keluar ketemu sama sahabat Utsman bin Hunayf yang tadi meriwayatkan hadis yang tawassul ketika Nabi masih hidup itu. Terus dia cerita kalau saya dicuekin Sayyidina Utsman. Akhirnya diajari dengan tawassul ini, yaitu tadi disuruh sholat 2 rakaat terus berdoa sebagaimana doa yang diajarkan Nabi tadi. Akhirnya dia baca doanya, redaksinya agak beda yang riwayat ini. Doanya, Allahumma inni as'aluka wa atawajjahu ilaika binabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyir rahmah. Doanya ini tawassul, Soha. Coba perhatikan, ini atawajjahu bika ila rabbika fayuqdi hajati wa tadhkuru hajataka. Doanya itu ini diajarkan ketika Nabi sudah meninggal dunia. Dia tawassul ketika Nabi sudah meninggal. Jadi tawassul itu sebenarnya ajaran yang memang ada dasarnya dari agama. Tinggal yang nggak pas itu di film itu adalah siapa dulu yang dijadikan media tawassul itu, bukan walidnya itu loh maksudnya. Ada lagi dasar, ada riwayat terkait dengan Al-Utbi. Riwayat Utbi ini sangat masyhur sekali kalau yang sering mengkaji kitab-kitab hadis, kitab-kitab sejarah, sirah nabawiyah. Kisah Utbi ini sangat masyhur. Al-Utbi pada suatu saat itu melihat beliau di dekat makamnya Nabi, terus melihat ada Arabi, orang Badui yang berdoa di makamnya Nabi, memohon syafaat, ya, membaca ayat Quran, dan juga si Arabi tadi itu membaca syair. Syair ini sangat masyhur. Ya khairaman tufinat bilqa'i a'damuhu fataba min tibihinna alqa'u wal akamu nafsil fida'u liqabrin anta sakinuhu fihil afafu wa fihil judu wal karamu. Baca doa ini yang intinya dia adalah tawassul kepada Kanjeng Nabi. Itu berdoa di makamnya Nabi, di kuburnya Nabi. Syair ini sampai sekarang diabadikan oleh raja-raja Saudi. Syair ini tertulis di besi-besi yang ada di makamnya Nabi. Itu ada di papan besi tertulis syair ini. Ini syair yang digunakan oleh orang Arabi tadi untuk berdoa di makam Nabi. Ini sebagai dasar bahwa termasuk ziarah kubur ini dan tawassul di makamnya Nabi langsung. Syair ini sudah masyhur sekali. Ya khairaman tufinat bilqa'i a'damuhu fataba min tibihinnal qa'u wal akamu nafsil fida'u liqabrin anta sakinuhu fihil afafu wa fihil judu wal karamu. Itu terkait dengan tawassul. Yang terakhir adalah terkait dengan tabarruk, mengharapkan berkah. Seperti tadi yang saya jelaskan di film Bid'ah itu, Baiduri itu sangat tidak setuju, dan juga yang menjadi sorotan seakan-akan terkesan bahwa tabarruk itu termasuk ajarannya Walid yang sesat. Kalau itu digebyah-uyah, digeneralisir, ini seakan-akan nanti menyerang dunia pesantren, menyerang dunia tasawuf. Yang kita tahu di pesantren itu kan di antara ciri khas pesantren adalah ngalap berkah itu. Mungkin caranya saja yang beda, tapi terkesannya yang di film Bid'ah itu nyuci kakinya Walid, ya kan? Terus airnya diminum. Ya, kalau di pesantren kita mengenal ngalap berkah, sisa air minum kiai itu kan bisa. Ya, zaman saya dulu kecil waktu masih di pondok, kalau yainya habis minum itu enggak, ya di gelas itu langsung direbutan royokan itu ngalap berkah. Nah, ini tradisi yang baik. Jangan sampai gara-gara film ini terus tradisi pesantren, tradisi Ahlussunnah Jamaah ini dianggap sesat juga,
Gara-gara yang melakukannya Walid digeneralisir semuanya. Itu yang nggak pas. Banyak dasar-dasar dalil-dalil terkait dengan tabarruk, ngalap berkah. Di antaranya ada riwayat oleh Imam At-Tabrani, sahabat itu ngambil sisa air wudhunya Nabi. Itu pun dilakukan oleh para sahabat. Itu di kitabnya Sayyid Muhammad bin Alawi bin Abbas Al-Maliki terkait dengan tabarruk itu dijelaskan sampai panjang lebar itu. Jadi sahabat itu pernah Nabi setelah wudhu itu diambil bekas wudhunya Nabi, bahkan air itu diminum dan Nabi tahu. Itu yang pertama terkait dengan bekas wudhunya Nabi. Yang kedua, sahabat itu pernah tabarruk dengan keringatnya Nabi. Ini banyak riwayatnya, bahkan ini termaktub di kitab hadis Sahih Bukhari. Ada sahabat ketika Nabi itu sedang tidur, sedang sare, ya, itu Nabi keringetan, berkeringat, terus sahabat itu ngambil lap, keringetnya Nabi itu dilapi, airnya diperes, ditaruh di botol, dibuat minyak, karena keringatnya Nabi itu wangi, beda dengan keringat kita. Keringat kita ya semaput malah ya kan. Itu pas ketika Nabi bangun, di riwayat yang lain, kamu ngapain gitu? Ini ngambil keringat jenengan untuk apa? Saya campurkan di minyak agar minyak saya lebih wangi. Itu dilakukan sahabat dan Nabi tidak melarang. Itu ngalap berkah, itu diajarkan Nabi loh. Yang ketiga, ada lagi ini yang lebih dari hanya sekedar bekas air wudhu dan keringat. Sahabat itu beberapa kali di riwayat itu banyak sahabat itu yang tabaruk dengan darahnya Nabi. Itu di beberapa kitab, ada di kitab Majma'uz Zawaid di juz 8 halaman 280, di kitab Al-Isobah juz 2 halaman 330. Itu menjelaskan bahwa Nabi itu pernah ikhtijam, bekam, ngambil darah, itu darah yang penyakit itu yang di Majma'uz Zawaid itu redaksinya ada di Tabrani juga ada redaksi. Salah satu riwayatnya adalah ihtajaman Nabi sallallahu alaihi wasallam thumma qala khudh hadad dam fatfanhu minad dawabi wat tayri wan nasi fataghayyabtu fasharibtuhu thumma dzakartu dzalika lahu fadhika. Nabi itu pernah berbekam, lalu beliau berkata kepada sahabat, salah satu sahabat itu, ambil darah ini lalu buang, kuburkanlah. Perintah Nabi kan nguburke, agar tidak diminum binatang, tidak diminum burung, tidak diminum manusia. Kemudian yang perawi hadis ini namanya Safinah, yang meriwayatkan hadis ini, mantan budaknya Nabi itu, budak Nabi yang sudah dimerdekakan. Itu disuruh buang darahnya Nabi, bekas dari bekam tadi, ikhtijam. Terus yang meriwayatkan hadis itu Safinah, terus saya kemudian bersembunyi dan meminum darah. Dia pergi, darahnya Nabi itu diminum. Selanjutnya hal ini saya sampaikan kepada beliau, lalu Nabi tertawa, fadhohika. Coba perhatikan, ketika Nabi diceritani bahwa darahnya Nabi diminum, Nabi malah guyu, tersenyum. Nabi tidak melarang. Nabi tidak melarang. Ini termasuk takrirun Nabi. Hadis itu kan ada af'alun Nabi, aqwalun Nabi, atau takriratun Nabi. Kalau ada sesuatu hal dilakukan sahabat di depan Nabi, Nabi diam, tidak melarang ataupun tidak memerintahkan, itu berarti boleh. Karena Nabi, seorang Nabi nggak akan membiarkan ada kemaksiatan di depannya atau didiamkan, itu nggak mungkin. Yang didiamkan itu berarti boleh. Dan Nabi malah tersenyum. Ini tidak dalam arti terus saya memerintahkan atau menganjurkan supaya kita tabarukan geteh diumbi, bukan ya, mohon maaf. Ini tidak dari sisi darahnya, tapi dari sisi tabaruknya itu.
ngalap berkahnya itu. Nanti pembahasan darah itu nanti ada kajian tersendiri darahnya Nabi. Yang kedua, ini yang lebih lagi dari hanya sekedar darah. Ya. Oh, yang darah tadi itu sampai gini, yang di riwayat tadi, ada riwayat yang lain mengatakan terkait dengan darah Nabi dulu. Ada sahabat yang juga meminum darahnya Nabi. Lalu Nabi mengatakan gini, dawuhnya Nabi, "Man arada ayyandura ila rajulin min ahlil jannah falyandur ila hada." Fastusyhida bi Uhudin. Barang siapa ingin melihat lelaki penghuni surga, lihatlah kepada orang ini. Itu orang yang sudah minum darah Nabi. Kata Nabi, Malik ini, itu dawuh Nabi. Akhirnya si Malik, namanya Malik, sahabat Malik itu meninggal syahid di perang Uhud. Hadis ini juga diriwayatkan Imam At-Tabrani. Bahkan di dalam Tabrani itu sampai ada dawuh gini, dawuhnya Nabi, "Man khalata dami damahu la tamassuhun nar." Barang siapa yang darahnya bercampur dengan darahku, karena sahabat yang minum darahnya Nabi, ia tidak akan terkena api neraka. Ini terkait dengan sahabat yang ngalap berkah dengan darahnya Nabi. Ada lagi yang lebih dari itu, sahabat yang ternyata dia tabaruknya apa? Dengan meminum air kencing Nabi. Itu diceritakan oleh Imam At-Tabrani di kitabnya, di kitab Mu'jamnya, dan juga Imam Al-Haythami di kitab beliau juga di juz 8 halaman 271 dan lain-lain. Di situ dijelaskan hadisnya. Yang meriwayatkan namanya Hukaimah. Hadisnya gini, kanalin Nabi sallallahu alaihi wasallam qadahun min idanin yabulu fihi. Nabi itu memiliki gelas kayu yang digunakan untuk menampung air seni beliau dan diletakkan di bawah tempat tidur beliau, ya dohu tahta saririhi, jadi di bawah kasure. Nabi pipis diwadahi gelas dari kayu itu. Fakoma, pada pagi hari itu Nabi itu bangun, watolaba, nyari, loh, mana tempat saya itu? Terus nggak ada. Falam yajidhu fasa'ala faqala ainal qadah, di mana? Terus qalu syaribtuhu syaribathu barroh, namanya barroh yang minum. Syaribathu barrotun khadimu ummi Salamah. Ternyata yang kayaknya air itu di gelasnya Nabi itu diminum oleh barroh. Dia pembantunya Ummu Salamah. Allati qadimat ma'ha min ardil Habasyah. Ya, diminum oleh barroh. Dalam riwayat lain pakai mim, pakai sin, sarroh, barroh atau sarroh. Itu pelayannya Ummu Salamah yang datang dari Habasyah itu. Terus Nabi dawuhnya apa? Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam laqad taradot minan nari bihidorin. Ia telah memagari dirinya dari api neraka dengan pagar yang kuat. Lu goro-goro minum air seni, air kencingnya Nabi, itu dia akan terselamatkan dari api neraka. Mohon maaf, ini jangan salah paham. Wah, keblabasan sampai ngombe geteh, ngombe air seni kok udah ditiru. Bukan, saya tidak dalam rangka untuk mengajarkan ayo tabarukan dengan darah dan air seni, bukan. Jangan salah paham. Ini videonya jangan dipotong di sini, Mas ya. Ini salah paham, ini ramai, bisa viral, ini viral nanti. Bahwa di situ saya menjelaskan terkait dengan tabaruknya sahabat dengan Nabi. Adapun darah dan air seni itu ada pembahasan tersendiri. Itu dibahas sampai berbusa-busa oleh para ulama bahwa darah dan yang kesimpulannya apapun yang keluar dari tubuhnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW itu hukumnya suci. Darahnya Nabi suci, air seninya Nabi suci. Beda kalau yang diminum itu darah kita atau air kencing kita, yo jijik ya, jijik ya kan. Ini min khususiyatin Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antara kekhususan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, darahnya, air seninya itu suci. Dan yang minum, sahabat yang minum itu dikasih jaminan oleh Kanjeng Nabi Muhammad, dia selamat dari api neraka.
Ini termasuk di film bid'ah itu Walid menjanjikan surga. Kan sering dia kalau mau apa-apa duwe karep ambek sapa itu kan dia menjanjikan kamu wanita yang baik ahli surga. Iya kan? Walid nak Dewi boleh. Ini istilahnya kan gitu, itu yang ramai di teman-teman yang sudah nonton film itu kan akhirnya Walid nak Dewi boleh. Itu kan kata-katanya Walid yang ketika mengajak Dewi, salah satu remaja putri di tempatnya di jihad ummah itu, akhirnya itu tinggi guyonan Walid nak Dewi boleh tak sosis Walid lemah atau apa itu istilahnya kan gitu. Itu guyonan teman-teman itu anak-anak muda yang sudah nonton itu tawasulnya, tabaruknya secara amal itu ya, itu ada dasarnya dari Nabi. Adapun yang dibuat tabaruk, dibuat tawasulan kok model kayak Walid itu yang nggak pas gitu loh. Yang dijadikan tawasul perantara, yang dijadikan media tabaruk adalah orang-orang yang soleh. Itu kan yang diajarkan di pesantren-pesantren kita. Jangan sampai ini ikut dianggap sesat itu loh, maksud saya gitu. Saya ada kegelisahannya di situ. Ini sampai akhirnya dianggap sesat semua sesuai pesantren itu. Kadang kan bekas setelah yainya minum terus tinggi rebutan itu dianggap sesat kabeh akhirnya. Jadi kita harus bijak menyikapi film ini, maksud saya gitu ya. Ini kesimpulan akhir dari saya. Sebenarnya kalau mau mengulas lagi bisa sampai berjam-jam, bisa sampai seharian nggak selesai kalau kita mau mereteli per episode ya, karena film ini religi terkait dengan ajaran-ajaran agama banyak di situ. Kalau mau ngupas satu-satu dengan dasarnya, dengan dalilnya, kita nggak selesai ya. Dari intinya adalah bahwa jangan sampai kita mengeneralisir, menganggap semua yang dilakukan Walid itu sesat. Itu bukan. Jadi kita harus pintar, cerdas untuk memilah-milah mana yang benar-benar itu sesat, mana yang tidak dari film itu. Jadi kalau kita nonton film itu sebenarnya bisa kita ngambil hikmahnya ya. Akhir-akhir ini karena saya sering ketika sudah belajar, sudah baca buku, ngetik tiap hari capek, hiburannya ya nonton film. Itu kita ambil hikmahnya. Di antaranya dari film ini adalah jangan mengeneralisir semuanya dianggap sesat. Tidak. Ada hal-hal yang sebenarnya baik, cuman tidak pas kalau itu dipakai untuk Walid. Itu yang pertama. Yang kedua, ajaran tasawuf, thariqah, sufi, mursyid itu benar-benar diajarkan oleh ulama-ulama ahlu sunnah wal jamaah. Bahkan tasawuf itu, thariqah itu ada sanadnya nyambung sampai ke Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Walaupun tidak dipungkiri ada thariqah yang memang sesat, ada. Saya pun tidak memungkiri itu. Bahkan para ulama sudah banyak menulis kitab, diantaranya di kitab beberapa kitab itu terkait dengan thariqah, menyebutkan thariqah yang sesat itu banyak. Makanya di kita di NU ada Jam'iyah Thariqah Al-Mu'tabaroh, itu kan yang memang muktabar dan sesuai dengan ajaran ahlu sunnah wal jamaah. Ada thariqah Syadiliyah, thariqah Alawiyah, thariqah Qadiriyah, itu yang benar. Jadi jangan digeneralisir tasawuf sesat, itu jangan. Jadi ada yang baik juga. Dan selanjutnya kalau bisa, karena ini sudah terlanjur jadi mindset teman-teman, akhirnya bid'ah, Walid sesat, akhirnya dianggap semua yang ada di film itu sesat. Orang yang berjubah, khawatirnya gitu, orang yang identik dengan jenggotnya panjang, berjubah, pakai imamah, pakai sorban dianggap sesat. Ya usul kalau produser film kalau bisa ya buat film tandingan atau buat film lagi yang film itu juga menunjukkan bahwa ada loh mursyid itu yang baik, yang sesuai dengan syariat itu ada itu loh. Itu untuk ngimbangi bahwa ya tidak dipungkiri ada yang sesat, tapi ada yang baik gitu loh. Itu ditunjukkan. Dan selanjutnya saran saya adalah carilah guru yang mempunyai sanad yang nyambung kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW.
boleh masuk torekoh, musik, masuk tarekat, masuk dunia sufi tadi mursyid, pilih mursyid yang punya sanad sampai kepada Kanjeng Nabi. Milih guru jangan sembarangan gitu. Seperti ketika kita memilih pesantren juga gitu kan. Orang-orang sekarang kalau memondokkan anaknya, milih pesantren itu kan melihat nama besar pesantrennya, jumlah santrinya, metodenya, tapi kadang tidak kenal gurunya, kiainya. Kalau zaman saya kecil dulu, itu kalau mau mondokkan di mana? Mbah Mun. Dulu tetangga saya, teman-teman saya pun nggak tahu kalau pondoknya Mbah Mun itu Al Anwar. Tapi yang terkenal itu gurunya. Kalau dulu nyari pesantren tuh gitu, mondok di mana? Mbah Maimun Zubair. Mondok di mana? Itu kiainya yang disebut. Tapi kalau sekarang sudah bergeser, itu yang akhirnya gurunya gak jelas sopo. Kadang pesantren milih mana, oh pesantrennya santrinya akeh gede, metodenya ini, tapi nggak tahu kiainya. Ya saran saya gitu, milih pesantren berdasarkan gurunya siapa. Masuk torekoh juga gitu, mursyid torekoh itu diantaranya dia harus ngalim, tabakhur ilmunya dalam syariat, banyak persyaratannya. Itu nanti bisa kita kaji di pembahasan yang lain terkait dengan syarat-syaratnya menjadi seorang mursyid torekoh itu banyak persyaratannya. Jadi kita ketika mau masuk torekoh lihat dulu gurunya. Jadi biar tidak salah masuk ke dunia torekoh, tidak salah masuk ke pesantren, seperti masuk ke jihad ummah miliknya Walid Muhammad Ilman gitu. Demikian dari saya terkait dengan ulasan film bid'ah yang lagi viral, yang lagi booming di beberapa hari ini. Semoga ada barokah manfaatnya. Saya cukupkan sekian, karena kalau kita bahas lagi nanti semakin panjang, nanti bisa tambah berjam-jam. Semoga ada barokah manfaatnya. Apabila ada kekurangan, kekhilafan, mohon maaf sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.